Salam sejahtera dan selamat malam bagi kita semua saudara-saudaraku yang kekasih. Pada permintaan doa Rabu malam yang lalu kita ulangi sedikit pembahasan pada saat itu yang menyatakan bahwa Martin Luther, sang reformator, tidak akan mundur dari ajaran-ajarannya. Antara lain, dia menentang penjualan surat pengampunan dosa. Rahmat Kristus tidak dapat dibeli. Itu adalah pemberian cuma-cuma. Saudara-saudaraku, telah diberikan waktu selama 60 hari kepada sang reformis dengan para pengikutnya di Augsburg, Jerman. Jika mereka tidak menarik kembali ajaran-ajaran mereka, maka mereka akan dikirim ke mahkamah di Roma. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, pembahasan kita pada malam permintaan doa ini berjudul Luther di hadapan mahkamah. Kita ambil dari tulisan yang diilhamkan kepada Ellen G. White, yaitu dari buku Alpha dan Omega jilid 8 pasal 8. Saudara-saudara, peristiwa ini di saat Kaisar baru, yaitu Kaisar Charles V, yang baru naik tahta pada saat itu di Jerman. Para utusan Roma mengucapkan congratulation kepadanya dan mengajak Kaisar untuk menentang reformasi. Namun, penguasa Saxon, kalau disebutkan penguasa Saxon, saudara-saudara, mereka adalah kelompok Jerman yang mula-mula memohon agar tidak memberikan tindakan kepada Luther sebelum ia memberikan waktu kepada Luther untuk didengar. Jadi, Kaisar Charles yang kelima telah menunjuk penguasa Saxon untuk membawa Luther bersamanya menghadap di mahkamah negara Jerman di kota Worms. Pada saat berita tersiar di Worms bahwa Luther akan menghadap mahkamah, maka umum menjadi gempar. Kemudian seorang bernama Alexander, yaitu seorang utusan Paus, terkejut dan menjadi marah. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena penyelidikan mahkamah terhadap sesuatu kasus yang telah diputuskan oleh Paus dengan hukuman mati, itu akan mendatangkan penghinaan kepada kekuasaan dan kedaulatan daripada Paus. Oleh sebab itu, ia mengajukan protes keras kepada Kaisar Charles V untuk tidak menghadirkan Luther di kota Worms. Ia bekerja keras untuk mewujudkan hukuman Luther dan menyebarkan tuduhan bahwa Luther adalah sebagai seorang penghasut, sebagai seorang pemberontak, dan lain-lain. Alexander mendesak Kaisar agar melaksanakan keputusan Paus. Karena Kaisar pada saat itu kalah, maka dia hanya membawa kasusnya saja, tanpa Luther
ikut ke mahkamah. Saat itulah saudaraku utusan Paus yaitu Alexander melontarkan banyak tuduhan-tuduhan palsu kepada Martin Luther di tengah-tengah mahkamah. Namun seorang anggota mahkamah bernama Duke George digerakkan oleh Tuhan pada saat itu untuk memberikan gambaran yang benar akibat kelaliman kepausan. Saudaraku, Martin Luther tidak hadir di mahkamah itu, tetapi suara seorang yang lebih besar dari Luther telah diperdengarkan di situ. Kemudian konsili pada akhirnya menghendaki kehadiran Luther di hadapan mereka di kota Worms. Martin Luther pun berangkat dari Wittenberg menuju kota Worms dengan menaiki kereta selama 2 minggu perjalanan dalam keadaan kondisi sakit. Martin Luther, saudaraku, jalan terus. Luther tanpa goyah mengatakan, bila mana kita kutip di halaman 161 dari buku Alpha dan Omega jilid 8 halaman 161 dikatakan, sekalipun ada setan di Worms sebanyak genteng yang di atas rumah-rumah, saya tetap akan memasukinya. Dengan kata lain, Martin Luther akan datang meskipun ke mahkamah. Akhirnya saudaraku, Luther berdiri di depan konsili. Adapun jawaban terakhirnya yang jelas di mahkamah sebagai berikut. Dikutip dari Alpha dan Omega halaman 167. Saya tidak dapat dan tidak akan menarik kembali ajaran-ajaran saya, karena tidak baik bagi seorang Kristen berbicara melawan hati nuraninya. Di sini saya berdiri, saya tidak dapat berbuat yang lain, kiranya Tuhan Allah menolong saya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanannya pulang dari kota Worms, sambutan terhadap Luther dikatakan lebih semarak dibandingkan dengan pada waktu ia pergi. Tidak lama setelah ia meninggalkan Worms, para pengikut kepausan mendesak Kaisar untuk mengeluarkan suatu dekret melawan Luther. Dalam dekret tersebut, Luther dicela sebagai setan di dalam bentuk manusia dan berpakaian jubah biarawan. Dalam perjalanan pulang ke Wittenberg, ia dicegah oleh teman-temannya dan kemudian menyembunyikannya di sebuah kastil di Wartburg, yaitu suatu benteng yang terpencil di pegunungan. Dari tempatnya ini, ia aktif, saudaraku, dengan penanya untuk menulis banyak risalah yang diedarkan di kota Jerman, termasuk menerjemahkan buku Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Saudaraku, dia seolah-olah bagaikan Yohanes yang berada di Pulau Patmos. Dari Patmosnya yang berbatu-batu, ia terus menyiarkan Injil. Ia meninggal
pada akhirnya karena serangan penyakit stroke, saudara-saudara, tanggal 18 Februari tahun 1546 dalam usia 62 tahun. Mata orang-orang telah ditujukan kepada Luther sebagai penerang kebenaran. Ia diasingkan agar semua mata boleh ditujukan kepada pencipta kebenaran abadi itu. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang telah menguatkan Martin Luther, salah satu terdapat di dalam Matius pasal 10 ayat 28 yang berkata demikian, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kiranya firman Tuhan ini juga yang menguatkan kita selalu di dalam kehidupan kita. Demikianlah, saudara-saudaraku, kondisi pada saat Martin Luther dihadapkan ke mahkamah di kota Worms, Jerman. Kiranya ini memberikan inspirasi kepada kita agar kita tetap setia di dalam kebenaran Tuhan. Kiranya Allah yang akan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.